Kenapa main hakim sendiri selalu terjadi? Ayo kita pecahkan. Ya, Ini topik yang sebenarnya lagi cukup marak juga. Kejadiannya udah minggu lalu, tapi kita baru publish sekarang ya. Iya, karena maksudnya kan kejadian yang ini baru minggu lalu. Kejadian sebelumnya kan banyak banget terjadi kan. Iya. Soal main hakim sendiri kayak gini gitu Dan ya. salah satu contoh yang paling baru itu ya, kasus dari Ade Armando. Betul Ini sekali. Penggiat sosial media ya, dia mempunyai channel Cokro TV gitu loh. Iya. Dan memang ini kenapa ya? Karena mungkin yang pertama menurut gue ya, rada sensitif ya pembahasannya juga. Yang Ya. dia bahas itu kan memang di ranah yang sensitif nih. Kalau nggak ke situ gue rasa ya nggak deh. Nggak Dan akan dia gitu yang ya. berani menyuarakan gitu ya. Nah itu tadi gitu ya. Nah gue nggak tahu deh ada oknum-oknum apa juga yang akhirnya kan bisa menimbulkan terjadi yang seperti kemarin. Jadi gitu. intinya saat demo 11 April kemarin, ya kan, dia juga datang ya kan, karena dia katanya kalau gue baca di berita ingin memberikan dukungan moral terhadap mahasiswa yang demo, karena kan dia juga dosen, Ya, betul. Dan Oke. juga dia sebenarnya juga tidak setuju dengan isu-isu 3 periode. Ya gitu. mundur ini Ya, ya mundur. Walaupun memang di channelnya terlihat seperti lebih pro ke pemerintah, Konfront gitu. ya dan ya. Tapi sebenarnya dia untuk 3 periode ini dia juga Dia nggak sebenarnya intinya ya dia juga ada hal yang memang kalau emang bisa dikritik. Pada saat demo itu dia datang kan dia dan ternyata nggak lama adu mulut dengan beberapa pihak dan terjadilah. Dan ya itu tadi katanya kan ada yang pukul duluan kan. Nah, dan bahkan sudah diselidiki yang memukul-mukul ini bukan mahasiswa. Jadi kan iya. demo mahasiswa tapi yang memukul bukan mahasiswa nih. Jadi justru itu jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi kan. kayak ini pihak dari sih? mana? Pihak Nah apa? itu dia. Yang berarti udah cukup ada Ade Armando nih. Iya dan berarti mereka merasa terserang nih atau Terserang mungkin dengan kayak pendapat-pendapatnya. dengan pendapat dia. Iya. Jadi kan kayak wah Pokoknya intinya terjadi seperti itu ya. Akhirnya udah terjadilah pengeroyokan dan akhirnya diamankan. udah diamankan. Ini kejadian seperti ini juga ada terjadi juga. Iya, gitu. iya. Waktu itu ada, ini bahkan orangnya nggak ngapa-ngapain nih. Ini Jadi dia kayak kakek 80 tahun, Oke. naik mobil, dikejar, dibilang maling. Akhirnya yang lain juga kayak, maling? Ikutan kan. Dan segala macam, akhirnya diberhentiin, digebukin, meninggal. Yes, dan ternyata pas dicek Emang bukan maling. itu mobilnya dia sendiri gitu. Nah, tapi ada asumsi-asumsi banyak nih. Maksudnya itu kakek-kakek itu ada yang bilang katanya sempat nyerempet motor, makanya diteriakin karena orang Ya, yang naik nggak motor tahu itu ya, mungkin. Dan atau mungkin kalau- ugal-ugalan naik motor. Kalau nyerempet pun harusnya bisa dibicarakan. Ya, Bagaimana ya, penyelesaiannya? ya, buat gue gini sih, karena apa kali refleksnya kali ya? Gue nggak Ya, ngerti. makanya ini mau kita bahas. Iya, Intinya iya, kenapa orang selalu dikit-dikit langsung kroyok. Jadi tindakan pengeroyokan itu tuh juga ada yang namanya provokator, Ada 3 nih. motivator dan demagog ya. Kita harus tahu nih ya perbedaan-perbedaannya itu apa aja. Kalau provokator itu adalah tindakan memancing atau menghasut orang-orang di sekitar untuk membangkitkan emosinya. Kemarahan nih. Jadi emang yang dicondongkan sama si provokator ini lebih ke Emosi ya, emosi ya. masyarakat orang-orang sekitarnya. Bener-bener wah ini gitu ya. Wah iya tuh. Dan notabene juga beberapa dari kita gampang terpancing tanpa tahu secara jelas gitu. Tapi Penasaran juga. Udah gua kenapa? nggak pengen gebuk orang nih. Alasannya itu kenapa ntar ada Iya. alasannya. Motivator ada juga ya tadi ya. Orang yang memberikan dorongan atau penggerak untuk motivasi orang lain. Hampir sama kayak provokator, ya kan? Provokasi, tapi motivatornya lebih identik dengan hal yang berbau positif. Nah, cuman mungkin gue bisa iniin lagi kali ya, motivator bisa juga di dalam negatif side gitu. Kayak Bisa maksudnya kan kalau provokator yang gue tangkap lebih ke untuk kemarahan ya kan. Tapi kalau yang motivator ini untuk akhirannya biar orang tuh berpikir untuk oh ya udah deh kita demoin aja nih karena ini. Jadi kayak Sebelum diprovokator, dimotivasi dulu. dimotivasi jadi orang-orang yang ada di sini jadi punya pikiran untuk melakukan tindakan tersebut padahal sebelumnya nggak ada. Bisa juga. Jadi kayak gitu maksudnya kalau di other side-nya kan kalau di positif side-nya ada pasti kan juga. ada di negatifnya kan gitu. Ya, ya, Ada demagog ya. Demagog. Demagog itu seorang pemimpin atau penggerak yang tugasnya itu menghasut dan mengajak para pengikutnya atau anak buahnya untuk memperoleh kekuasaan. Iya, ya jadi. Nah, jadi ada yang provokator, motivator, dan demagog. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas dari Sosiologinya nih, makanya ini kan berhubungan dengan masyarakat, ya kan? Ini menurut survei, faktor utama kenapa suka main hakim sendiri itu karena adanya hasutan dan kebanyakan orang-orang udah berkurang tingkat kepercayaan mereka terhadap para aparat penegak hukum. Jadi bisa di manapun ya? Ya, bisa di manapun, Kejadian benar. di negara manapun ya? Ya mungkin ada bener juga gitu ya. Kita tahu sendiri kadang-kadang Beberapa kasus, Iya, ada orang beberapa kasus misalkan yang- kejahatannya, waduh bejat sekali, tapi dihukumnya nggak terlalu berat. ya, terus ada yang maling sendal. Berat. Jadi kayak, ini mana sih? Jadi
kesalahan ini kok hukumnya berat, ini enggak. Ya, itu. Teorinya loh ya. Ini ada juga nih ya, menurut Profesor Donald Black, main hakim sendiri itu adalah kondisi ketika pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat. Karena pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat. Itu sebenarnya kurang lebih Batman. oh, Dia gitu Batman ya. kan kenapa dia Konsep menjadi Batman ya? Karena dia vigilante. merasa Ini polisi di Kurang Gotham nih. di Gotham itu pada korup. Jadi Iya. dia gua aja yang turun tangan. Nah. Tapi itu kan mainnya sendiri, nggak Iya, keroyokan. benar, Yang ada dia yang sering dikeroyok kayak Iya, gitu. kan. Sebenarnya ini ada juga teori social identity of the individual effect. Jadi saat kita rame-rame tidak menjadi diri sendiri. Inti teori ini nih menggambarkan bahwa seseorang itu akan berperilaku kurang rasional karena agak menurunnya kesadaran terhadap identitas diri. Karena kalau individual, lu berprinsip pada diri sendiri. Iya. Saat dari kerumunan udah beda. Sedangkan teorinya dari sisi psikologis ya, menurut Atalia Sunario, MPSI, dia ini psikolog dari LifeSpring Counseling and Care Center ya. Tindakan main hakim sendiri tidak terlepas dari pengaruh adanya kondisi psikologis yang berbeda saat seseorang berada di dalam kelompok tertentu sehingga cenderung melakukan hal-hal yang berbeda dengan prinsip pribadinya gitu. Nah. Jadi kayak lu misalkan lagi berkumpul dengan grup yang suka mabuk-mabukan. betul. Kan ikut. Bisa ikut-ikut. Atau yang baik-baik, lu kan ikut baik-baik. Jadi Iya. saat sendiri, tapi lu ada punya prinsip lain Betul. yang beda. Emang dan akhirnya menurut gue setuju tuh ya. Akhirnya kayaknya kalau soal perihal keadilan toh, kayaknya itu menjadi alasan orang-orang untuk mau main hakim sendiri buat gue tidak terlalu ini. Karena ada beberapa orang, ada banyak. Tapi kayaknya nggak sebegitu orang yang sampai merasa, oh negara ini tidak adil, makanya gue yang akan mengadil. Ngerti nggak maksud gue? Lebih ke yang itu saat ramai-ramai, udah jadi bukan dirinya sendiri. Dan ini yang jadi permasalahan adalah mereka merasa benar melakukan hal itu. Karena ramai-ramai melakukan itu. Tapi ini bukan hal yang dibenarkan ya. Sangat tidak, sangat Nah, tidak banget. Ada gitu. juga macam-macam pengaruh sosial juga nih. Nah ini ya, ini juga dari Atalia, ini juga konformitas. Itu adalah proses di mana tingkah laku seseorang dipengaruhi atau terpengaruh oleh orang lain di dalam suatu kelompok. Kelompok ini dapat merupakan kelompok orang yang saling mengenal ataupun nggak mengenal. Kayak misalnya di demo kan lu nggak mungkin kenal semua. Iya, Conformity lebih kayak ke kalau saat sekelompok orang melakukan sesuatu, kita jadi Iya, jadi kayak kayak misalkan di mall nih, nggak ada apa-apa nih, tapi tiba-tiba semua orang kabur keluar. Terus lu jadi kayak, kabur keluar gitu kan, nggak, padahal lu nggak tahu ada apa gitu kan. di prank misalnya. Nah, misalnya prank gitu kan. Orang-orang yang saling atau maupun tidak saling mengenal itu berkumpul, kemudian mereka tuh punya kesamaan atau pandangan bahwa orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Sempat juga ada kejadian waktu itu maling ya, Oh, ya. ditaruh di got, dibakar. Kayaknya, iya. Itu yang Yang terlihat, ke media ya? itu yang terspotlight. Bayangkan ada banyak yang nggak terspotlight. Banyak. Nah, ada juga selain konformitas, ada juga bystander effect nih ya. Jadi di mana seorang tidak melakukan suatu tindakan apapun untuk menolong sekalipun terdapat situasi kritis jika ada orang lain yang hadir di sana. Jadi kayak saya lagi ada kecelakaan. Ini sering banget ditemuin sih gue. Orang yakin sih. nontonin aja, Betul. tapi tidak menolong. Tidak gitu. menolong, Padahal dia tidak bisa menolong. berkontribusi. Oh ada, dia berkontribusi. Sorry. Story ya. Sorry itu bantuan Ya, biar teman-temannya tahu. Mungkin ada yang nelpon. Mungkin Ada akhirnya nelpon ambulan gitu. ada yang nge-repost. Tapi atau- sebenarnya gue juga ada sempet baca juga sih, katanya kalau orang kecelakaan better telepon karena kita takutnya salah ngangkat. salah ngangkat, Lukanya makin parah gitu. ada resiko Ada di balik resiko. situ. Yang ketiga. Frustration aggression principle ya. Jadi suatu kondisi ketika rasa frustasi yang terjadi akibat adanya halangan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan menyebabkan kemarahan ini yang menghasilkan sikap agresif. Menurut Emilie Durkheim menyatakan tentang perbuatan manusia, terutama perbuatan salah manusia nih, tidak terletak pada diri individu tersebut, tapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Jadi saat kelompoknya salah, dia juga ikut. Iya, salah maksudnya kan karena- kayak sebenarnya kan kayak demo ini salah satunya kan karena mungkin dia tidak sesuai atau apa dan tidak sesuai dengan harapan dia. dan cara agresif atau enggak itu kan beda-beda. Ada demo yang sopan juga. Tapi demonya kemarin sebenarnya nggak agresif Iya, mahasiswanya. Tapi ada beberapa yang terus kenapa lu bisa bilang yang sosial media ini? kalau sosial media itu lebih kayak ke dia puas gitu. Ini orang gue udah gatel, pengen gue ketemu, kalau bisa ketemu gue gebukin, tapi akhirnya ada orang yang sudah melakukannya. Jadi dia kayak, terbayarkan juga nih. Artinya, kalau lu Mendukung kan iya, lu maksudnya mendukung violence gitu. Yang di sini yang mau gue tekankan sebenarnya adalah violence itu sebenarnya is never the answer. Iya, betul, Kayak- betul. Kayak Will Smith kemarin, juga akhirnya menurut- kan. eh. Bedanya masyarakat Indonesia dengan Amerika. Dengan Amerika. Will Smith itu di Amerika Disalahkan. malah disalahkan. Maksudnya Disalahkan. lebih kayak ke pada nggak setuju dengan Will Smith. Di Indonesia Nggak tahu kenapa pada setuju dengan perilaku pukulnya si Will Smith. Karena lu kalau membela pacar lu ya begitu caranya. Padahal sebenarnya harusnya kalau emang lu pikiran sudah maju ya, kalau orang beda pendapat apapun itu nggak sampai fisik sih. Udah bukan saatnya kayak zaman dulu gitu. ya dan ini aduh gila ditonton seluruh dunia, Pak. Nah, jadi maksudnya kayak ini di komen-komen kemarin pengeroyokan Ade Armando juga banyak yang bilang, wah udah gue tunggu-tunggu. Kayak, maksudnya banyak yang setuju gitu dengan pengeroyokan itu kan. Berarti kan niat untuk mau itunya udah ada gitu. Berarti violence itu tuh masih kayak dianggap hal yang
Biasa. Nah, dan maksud gue itu tadi ya kayak ya memang dianggapnya adalah orang yang bisa melakukan kayak gitu. Oh, berarti dia yang lebih bener nih, dia yang lebih. Jadi maksudnya gini, kadang benar dan salah itu jadi tergantung dengan hal yang wah, ini lu bener nih gua tonjok, berarti yang nonjokin bener nih. Karena berani Untuk ngelakuin itu. Sebenarnya menurut gua harusnya ini kan masalah perbedaan pendapat ya. Sekali lagi ya, kubu A dan B beda pendapat nih. Sama-sama keras nih pendapatnya kan. Betul. Apakah ini akan menggebuk ini? Nggak juga. Tapi ini misalkan satu pihak sampai menggebuk tuh artinya nggak sih, gue bilang beda pendapat terserah gitu ya. Iya, boleh banget. Tapi apakah tindakannya sampai menggebuk? Kan enggak, itu yang nggak boleh itu sebenarnya. Anarkis banget lah maksud gua kalau sampai lakuin hal Makanya, tersebut. main hakim sendiri itu bisa kena hukum. Ini yang perlu kalian tahu juga nih maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka sama pendapat orang, kesel mau mukul, udah ada emosi, tahan ya. Pertama itu bukan hal yang benar. Bukan hal yang benar gitu ya. Dan kedua ini ada hukumnya. Pasal 170 melarang untuk menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama. Ya. Menurut ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat 2, berupa hancurnya barang atau luka-luka, diancam pidana paling lama 7 tahun. Berarti ke barang itu juga vandalisme, merusak barang. Umum ya terutama ya. Bila menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan jika kekerasan menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Tapi menurut gua kurang lama kalau sampai mati. Harusnya nggak 12 tahun. Seumur hidup mungkin. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita pengen tanya Crackers, dan ini berhubungan dengan ini tadi ya, kita bacain pasal-pasal itu dan ya. mungkin bisa sharing juga nih. Nah, ini adalah kameramen kita nih. Kebetulan yang pertama kita ajak kasih pendapat adalah ngobrol-ngobrol aja ya, layar, sharing-sharing kameramen biasa kita aja nih. sih Nah, gitu. Oke ya, gimana itu kemarin lu temen lu ada di Gebukin orang. Gebukin ya. satu orang deh, bukan keroyok ya. Gebukin. Gebukin. Si yang digebukin ini lapor polisi. Terus temen gue dipanggil lah Iya. ke polisi tuh. Jadi ditanyain kan biasalah, Iya. BAP ya. Temen gue ngakunya dia juga dipukul. Padahal dipukul nggak? Iya. Kena. Berarti Jadi ada dia pembelaan. biasanya ada ngelawan kan. Kata si polisinya ini, lu nggak digebuk, tapi lu berantem. Berarti Karena lu ada pembelaan. Berarti bukan tindak kekerasan. Maksudnya bukan Bukan akhirannya yang satu Bukan nggak satu berdaya, pihak doang, yang nggak ya. berdaya gitu. Mungkin Iya. kalau lu tonjokin anak SD gitu kan. kalau ini kan lu digebuk balik jadi berantem. Jadinya ini dan bisa seimbang juga mungkin ya secara jadinya kekuatan. jadinya nggak bisa dilanjutin. Jadi yang bisa nyelesain itu ya antar mesti mereka aja, mediasi sendiri. kekeluargaan. Mediasi. Iya. Berarti dia kalau dari pengalaman dia, kalau misalkan akhirnya jadi berantem, penyelesaiannya nggak bisa ke hukum ya. Nah, tapi mungkin ya kita bisa lihat juga dari segi ininya kali ya, dari segi memang kasusnya. Nih kita nggak tahu kan kasusnya seberapa parahnya atau gimana ya, maksud gua kalau misalnya lu datang terus gue Pak saya digebukin. Tapi kalau memang yang benar-benar sampai kayak kemarin kan Itu kan benar-benar itu kan digebukin. parah banget Iya, kan, iya, itu udah parah. jelas Penganiayaan. ya itu jatuhnya udah. Dia nggak berdaya juga untuk. Nggak berdaya. Kalau Dan satu lawan sampai- satu mungkin masih. masalahnya sampai hampir ditelanjangin itu juga buat apa ya? Nah, habis itu ada lagi nih, pasal 351 ya. Ketentuan pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang dapat diancamkan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, diancamkan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka diancamkan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kalau kematian 7 tahun sih kurang. nah, ya maksud menurut gua kalau udah hubungan dengan nyawa, Wah, lu merasa tidak adil nih, jangan-jangan. enggak. Ya sebagai masyarakat boleh dong. Iya, boleh. Masyarakat. Intinya adalah lebih kuatkan lagi lah akal sehat kita. Iya. Pakai lagi kalau udah mulai emosi nih, coba diem dulu aja. Jangan Ya akhirnya ambil tindakan gitu. Ya akhirannya pada saat lu langsung ambil tindakan Merugikan diri sendiri juga. dan lu yang salah Iya, gitu. pasti salah gitu. Ya jadi seperti itu ya guys ya untuk Crackers, Betul. semoga nggak ada yang seperti itu lah Iya, ya. iya. Jadi banyak jalur-jalur yang bisa dilalui selain jalur kekerasan. Yes, betul sekali. Itu aja ya. Jadi segitu kita akan mulai crack this egg-nya. Oke, kita Boim boleh. Untuk yang pertanyaan minggu lalu kan ini. Ya. Jawabannya ini. Yang benar siapa? Pemenangnya di description di bawah ya. Congrats. Jadi tunggu aja OVO-nya dari kita. Iya. Siapa nih? Lu kemarin gue ya? Gue. Apa persamaannya uang dan rahasia? Kalau kalian tahu jawabannya, silahkan jawab di kolom komen di Dan bawah. sekali lagi kalau misalnya kalian berhasil menjawab dan kalian dipilih ya, Yes. kalian bisa berhak mendapatkan OVO. Yes. 50.000. Kalau gitu, segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe pastinya. Klik Dan- tombol like-nya. Ya, gue pengen ingetin lagi juga, kita kan nextnya kan ada tanya Crackers lagi. Kita maunya langsung ke kalian. Nah, gitu ya. jadi kita pengennya tuh nanti kita bisa berkontribusi juga dalam video ini dengan cara ya kita bakal Gmeet sama kalian. Nah, kalau kalian pengen ikutan, kalian isi Gform yang ada di bawah. Ya. Isi, kita udah bikin Gformnya, kalian tinggal isi data diri dan segala macam untuk kita bisa hubungin dan kita nanti cari waktunya yang pas untuk kita bisa
bareng gitu. Oke, kalau gitu segitu aja ya. Udah. Stay King. Salam Fresh. Cek-cek tingkum. Iya.